A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam kita curahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan umumnya kita sebagai umatnya di akhir zaman ini. Yang saya hormati dosen pengampu ilmu dakwah Al-Ustadz, Al-Doktor, Al-Guru Ki Haji Abdul Qadir Nur Hasan MPD, yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita semua sampai saat ini masih diberikan kesehatan jasmani dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan membahas sedikit tentang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan memberi kita pemahaman mengenai pentingnya menuntut ilmu, sebagaimana telah diberikan contoh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman pertama yang turun, yakni perintah untuk membaca, Iqra. Selain itu, dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 menjelaskan mengenai kedudukan orang-orang yang menuntut ilmu. Di sana Allah akan meninggikan derajat-derajat orang-orang yang berilmu, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suju fansuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah kamu, maka kamu berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Tanpa ilmu pengetahuan, seseorang akan buta dengan apa yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itu, jangan letih untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Dalam salah satu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini adalah dalil wajibnya setiap muslim untuk menuntut ilmu agama. Yang perlu diperhatikan adalah ilmu agama atau ilmu syar'i, bukan ilmu dunia. Maknanya, kita diwajibkan mempelajari ilmu agama, terutama ilmu yang berkenaan dengan amalan-amalan fardu ain. Sebagian ulama mengatakan bahwa dengan mendatangi majelis ilmu, maka kita akan mengetahui berbagai macam hukum Islam. Dengan itu, maka kita akan berjalan sesuai dengan ilmu syariat, sehingga amalan yang dijalankan oleh kita sesuai dengan ajaran Islam atau sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka dengannya Allah akan mudahkan jalan kita menuju surga. Selama ini kita hanya berlomba-lomba dengan masalah dunia, sehingga punya pemikiran harta adalah tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Ternyata hal itu sangatlah salah besar. Dalam pemahaman akan ilmu agama, agamalah yang menjadi patokan. Maka alangkah meruginya orang yang tidak mau belajar ilmu agama. Dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa Allah murka kepada orang-orang yang mempunyai ilmu dunia, bahkan mahir dalam perkara dunia, tapi jahil atau bodoh dalam perkara agama.
Jika dilihat dalam realita kehidupan saat ini, betapa banyaknya orang yang mempunyai titel berderet, tapi ketika ditanya perkara dasar rukun sholat, misalnya, mereka tidak mengetahuinya. Padahal kalau ingin merenung sejenak, kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang fana dan hanya sebentar saja. Sedangkan akhirat adalah kehidupan yang abadi dan tidak ada akhirnya. Apakah pantas kita berusaha sekuat tenaga untuk perkara dunia, sedangkan lalai dan santai untuk perkara akhirat? Sungguh ini adalah perbuatan yang tercela. Mungkin demikianlah yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datang dari Allah, dan jika ada yang buruk itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf apabila atas kehilapan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita ke jalan yang lurus. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.